Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Randes Radian Aziz selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila. Saya Intan Tiasmita Dewi dengan NPM 2101032015 dari kelas PGMIB akan mempresentasikan hasil observasi saya yang berjudul Pancasila sebagai Ideologi Negara. Baik, saya akan memulainya. Pancasila sebagai ideologi negara berarti Pancasila dijadikan ideologi sebagai pedoman oleh masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupannya. Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila menjadi landasan masyarakat dalam bersosialisasi, kehidupan beragama, hak asasi manusia, dan bekerja sama. Sebagai ideologi bangsa Indonesia, Pancasila mempunyai ikatan budaya yang berkembang secara alami dalam kehidupan masyarakat Indonesia, bukan secara paksaan. Jadi, Pancasila merupakan sesuatu yang sudah mendarah daging dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Sejarah desa dan letak geografis desa. Sejarah desa. Tertulis terdengar cerita daerah pedesaan yang subur, tumbuhan yang menghijau di atas tanah datar yang ditumbuhi pohon dan semak yang masih lebat. Hiduplah sekelompok masyarakat rukun dan damai, meskipun penduduknya dalam kehidupan sederhana. Desa Gedungwani Timur orang menyebutnya. 11 km ke arah selatan dari Kecamatan Margatiga, konon Desa Gedungwani Timur merupakan pemekaran dari Desa Gedungwani dan sampai saat ini letaknya berada di sebelah timur dari Desa Gedungwani. Desa Gedungwani Timur lama-kelamaan menjadi ramai dengan adanya pendatang yang ingin menetap dan tinggal di desa ini. Walaupun dulu hanya sebuah dusun, Desa Gedungwani Timur lama-kelamaan semakin ramai karena banyak orang pendatang yang ingin menetap di dusun ini. Dari hari ke hari, cerita kesuburan tanah yang ada di dusun ini tersebar ke seluruh manca-desa. Banyak orang penasaran dengan cerita ini, sehingga tidak sedikit orang yang ingin membuktikannya. Desa Kedungani Timur merupakan desa yang didirikan oleh warga setempat, yang berdiri sejak tahun 1973 sampai sekarang. Berdasarkan keterangan dari para tokoh adat, Desa Kedungani Timur, walaupun sebelum tahun 1973 masih menjadi bagian dari Desa Gedungani, yaitu tepatnya pada tahun 1975 dengan nama Sumberjo atau Bawang Merah. Kemudian pada tahun 1971 mengajukan desa persiapan kepada Bapak Bupati tingkat 2 melalui Kepala Negeri dan Camat Sukadana, dan akhirnya pada tahun 1973 resmilah menjadi desa definitif dengan nama Gedungwani Timur. Letak geografis. Letak dan luas wilayah desa Gedungwani Timur merupakan salah satu dari 13 desa yang ada di Kecamatan Margatiga, yang letaknya 11 km ke arah selatan pusat Kecamatan Margatiga. Pemimpin desa atau kepala desa. Dari tahun 1973 hingga 1999 dipimpin oleh Muhammad Thayyib, tahun 1999 hingga 2007 dipimpin oleh Imam Fudori, 2008 hingga 2013 dipimpin oleh Mu'alim, 2014 hingga 2019 dipimpin oleh Bapak Purwoto, dan 2020 hingga 2025 dipimpin oleh Bapak Wakid Lukman, SPDI. Penerapan Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Pada sila pertama dijelaskan tentang keagamaan. Pada dasarnya di Desa Gedungani Timur didominasi dengan pemeluk agama Islam. Dan untuk memeluk agama Islam masih jarang ditemui di Desa Gedungani Timur. Mungkin hanya 10% dari 100% orang yang memeluk agama lain seperti Kristen. Untuk agama Hindu, Buddha, Konghucu, dan Katolik di desa ini belum ada pemeluknya. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Banyak sekali masyarakat desa Gedungani Timur yang peduli dengan sesama, saling membantu orang yang sedang kesulitan ataupun yang sangat membutuhkan bantuan, seperti memberi rezeki berupa makanan dan diberi kepada tetangga. Dan misalnya ada orang yang sakit, lalu harus segera ke rumah sakit, maka tetangga yang mempunyai kendaraan seperti mobil selalu siap membantu dan lain-lain. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Dalam sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia di Desa Gedungani Timur
Tentunya masih sering ditemukan seperti saat seorang bertemu dengan warga yang lain selalu menanyakan kabar, lalu dengan menjaga kerukunan dan kekompakan termasuk dalam sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Dalam sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Menghargai pendapat orang lain merupakan salah satu cara untuk mengamalkan sila keempat. Dan di Desa Gedungani Timur termasuk desa yang sudah melakukan hal tersebut. Seperti dalam musyawarah akan diadakan ulang tahun desa dan mereka mengemukakan pendapat yang mereka tentang apa saja kegiatan yang ada dilakukan pada hari ulang tahun tersebut. Kemudian dalam sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Desa Kedungani Timur sudah menerapkan sila kelima, yaitu sebagai contohnya adalah masyarakat sudah bersikap selalu menghormati setiap hak dan kewajiban orang lain. Selanjutnya, permasalahan yang terdapat pada Desa Kedungani Timur. Yang pertama, balap liar. Masalah balap liar ini sudah terjadi cukup lama dikarenakan banyak sekali anak muda, khususnya laki-laki di Desa Gedungani Timur. Mereka melakukan balap liar pada dini hari dan pada saat masyarakat waktunya beristirahat. Balap liar ini sangat mengganggu karena di saat masyarakat beristirahat, mereka mendengar suara berisik dari motor dan suara teriakan anak remaja yang menyoraki temannya yang sedang balap motor dan tentunya membuat masyarakat gelisah akan adanya balap liar tersebut. Minuman keras. Di Gedung Ani Timur sendiri banyak warga dan remaja-remaja yang mengkonsumsi minuman keras. Karena di desa Gedung Ani Timur memang ada yang mengolah dan menjualnya. Tentunya minuman keras akan memabukkan jika terlalu banyak dikonsumsi, dan jika memabukkan akan lebih bahaya karena orang itu kan berhalusinasi dan dapat mencelakakan orang lain yang tidak bersalah. Pertarungan ayam. Sebenarnya pertarungan ayam bukan masalah yang besar, tapi di dalam pertarungan ayam biasanya terjadi perjudian. Perjudian sendiri sangatlah tidak diperbolehkan dalam negara Indonesia. Perjudian bisa membuat mereka tidak sadar dengan hal ini. Mereka tidak peduli bagaimana nantinya jika mereka sudah tidak mempunyai sesuatu yang berharga untuk ditaruhkan. Dan jika mereka sudah terbiasa berjudi, bisa saja mereka melakukan hal-hal yang buruk seperti mencuri, membegal, ataupun menambah sesuatu yang bukan miliknya untuk dijadikan bahan taruhan. Gotong royong. Di Desa Kedungani Timur belum ada yang namanya gotong royong bagi semua masyarakat yang ada di desa. Masyarakat desa masih acuh terhadap desanya entah itu bersih atau kotor. Sebenarnya di Desa Gedungani Timur itu masih dikatakan belum bersih karena kurangnya gotong royong masyarakat untuk membangun desa yang bersih, baik, dan sehat. Penyaluran bantuan. Penyaluran bantuan di Desa Gedungani Timur menurut saya belum sesuai dengan yang seharusnya, karena masih banyak sekali penyalur bantuan yang mementingkan keluarganya dibanding dengan tetangga yang sangat membutuhkan. Terkadang seseorang penyalur bantuan juga menyalurkan pada orang yang memang sudah cukup dan tidak kekurangan. Pemecahan masalah. Pemecahan masalah tentang balap liar. Pada balap liar, tentunya jika masyarakat saja yang memberi peringatan kepada remaja-remaja tersebut, tidak akan didengarkan. Mereka akan tetap menjalankan balap liar tersebut, tetapi dengan pindah ke tempat yang lain. Jika terus begitu, maka mereka akan tetap mengganggu masyarakat di desa lain. Maka dari itu, sebagai masyarakat Desa Gedungani Timur sebaiknya berkonsultasi kepada kepala desa, dan kepala desa pun bisa bersama-sama dengan seorang polisi atau yang lain untuk bisa berpatroli di desa pada malam hari. Maka dari itu mereka tidak akan berani lagi untuk balap liar. Pemecahan masalah minuman keras. Penjualan minuman keras tentunya tidak diperbolehkan, apalagi penjualan tersebut ilegal. Untuk menghentikan penjualan itu, tentunya masyarakat awam tidak akan bisa mengatasinya. Harus seorang polisi yang tegas dan memberi sanksi kepada penjual tersebut dan membuat jera agar tidak pernah berjualan minuman keras tersebut. Sebaiknya masyarakat juga mengajak penjual tersebut agar dapat bekerja yang halal dan baik. Pemecahan masalah pertarungan ayam. Selanjutnya, untuk pemecahan masalah tentang pertarungan ayam, harusnya orang tersebut sadar tentang hal yang dilakukan
dilakukannya salah dan sangat merugikan. Jika memang masyarakat ingin sekali menghentikan pertarungan ayam yang di dalamnya terdapat judi, maka mereka harus menyerahkan ke pihak yang berwajib. Mereka tidak akan mendengarkan jika hanya masyarakat desa yang menghentikannya. Pemecahan masalah gotong royong. Gotong royong sendiri masih jarang sekali dilakukan di Desa Kedung Timur, bahkan belum tentu dalam 1 bulan ada gotong royong. Sebaiknya kepala desa menghimbau kepada masyarakatnya untuk melakukan setidaknya 2 kali dalam 1 bulan untuk melakukan gotong royong guna membersihkan lingkungan Desa Kedung Timur agar terlihat bersih dan sehat. Pemecahan masalah penyaluran bantuan. Untuk pemecahan masalah penyaluran bantuan juga harus dengan peran kepala desa yang tegas, dan kepala desa juga harus mengetahui bagaimana pribadi orang yang menyalurkan bantuan tersebut agar mereka tidak sembarangan memberi bantuan kepada orang lain. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Jika terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.